Pembangunan pasar desa Jungjang terkendala, tim kuasa hukum PT Dumip surati Ketua DPRD, dan KUU Jungjang. Global Expos TV Kabupaten Cirebon, pada tanggal 7 Agustus tahun 2024, PT Dunia Milik Bersama, melalui tim kuasa hukumnya, mengadakan pertemuan dengan wartawan di gedung DPRD Kabupaten Cirebon, untuk memberikan klarifikasi terkait dinamika pembangunan pasar desa Jungjang, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Pertemuan ini dihadiri oleh Ucok Ronald Parulian Tamba SHMH, Dr. Musa Darwin Pein SHMH, dan Reno Fritz Rumuru Bali SH, masing-masing adalah sebagai perwakilan dari tim kuasa hukum PT Dumip. PT Dumip yang memiliki hubungan hukum dengan KUU Desa Jungjang, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, berdasarkan surat perjanjian nomor kontrak kerjasama 001-SPK, PJT-, KOINV, _2 Romawi tahun 2018, mengenai kerjasama pemanfaatan bangunan pasar desa tersebut, namun, hingga saat ini, terdapat dinamika yang cukup panjang dalam pembangunan pasar tersebut menjadi tersendat karena ada dugaan oknum yang tidak bertanggung jawab ikut bermain di dalamnya. Karena permasalahan ini, Ucok Ronald Parulian Tamba juga menjelaskan, bahwa PT Dumip menduga adanya pihak-pihak yang menghalangi pembangunan pasar desa tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan oknum pejabat negara dan penegak hukum. Dugaan ini muncul karena adanya hambatan yang tidak dapat dijelaskan dalam proses pembangunan pasar desa Jungjang. PT Dumip, melalui tim kuasa hukumnya, akan mengundang pihak-pihak terkait, termasuk adanya oknum DPRD Kabupaten Cirebon, makanya kami datang ke kantor Wakil Rakyat, atau kantor DPRD Kabupaten Cirebon ini untuk mengklarifikasi, dan konfirmasi dengan adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang menghambat pembangunan pasar. Ucok juga menegaskan, bahwa langkah ini diambil demi kepentingan masyarakat banyak, terutama dalam hal perputaran ekonomi. Kami berharap masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, namun, jika ada pihak-pihak yang secara sengaja menghalangi pembangunan pasar, kami tidak akan segan-segan untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut, tegas Ucok. Kami tim kuasa hukum PT Dunia Milik Bersama akan mengirimkan lagi surat undangan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Jika undangan ini tidak diindahkan, maka saya akan menerbitkan surat somasi sebagai langkah hukum berikutnya. Ucok juga menekankan pentingnya penyelesaian masalah ini demi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Demikian informasi yang kami sampaikan oleh tim kuasa hukum PT Dumip, karena dalam pertemuan tersebut, kami selaku kuasa hukum PT Dumip, berharap pembangunan pasar desa Jungjang ini bisa dapat segera berjalan lancar tanpa hambatan, tutup Ucok Parulian Tamba SHMH. Ketika hal ini dikonfirmasikan ke pihak Humas DPRD Kabupaten Cirebon, ia mengatakan bahwa Ketua DPRD Kabupaten Cirebon sekarang sedang studi banding, termasuk Ketua Badan Kehormatannya. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan reporter Global Expos TV, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Sukadi, mengabarkan. Inilah wawancara dan konferensi persnya dengan tim kuasa hukum PT Dunia Milik Bersama di Rumah Makan Padang Simpang 3 Palimanan, Cirebon. Para wartawan ini tujuan ke sini dan maksudnya apa, memberikan surat saja dijawab. Ya baik, selamat siang. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah berkenan untuk kita bertemu di hari yang baik ini. Pertama-tama saya memperkenalkan diri, saya Ucok Ronald Parulian Tamba, salah satu kuasa hukum dari PT Dumip. Nah, di sini rekan saya ada Dr. Musa Darwin Pein SHMH, dan kemudian ada seperti saya juga Pak Reno SH. Kami berprofesi sebagai advokat, kesemuanya advokat, dan saat ini karena kami adalah kuasa hukum dari PT latar belakang PT Dumip memiliki hubungan hukum dengan Desa Jungjang terkait dengan perjanjian
dengan pemerintah desa surat perjanjian nomor 001A garing SPK garis datar PDJ garing KW garis datar INV garing 2 Romawi garing 2018 tentang kerjasama pemanfaatan bangun guna serah berupa revitalisasi bangunan pasar desa Junjang, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Bahwa kita tahu sampai dengan saat ini terdapat dinamika yang cukup panjang untuk melakukan revitalisasi pembangunan pasar di desa Junjang. Nah, kami saat ini adalah dalam rangka melakukan bantuan hukum kepada PT Bumi yang memang notabene sebagai pemegang proyek dalam pasar Junjang tersebut. Kami menduga ada unsur-unsur yang tidak bertanggung jawab yang menghalang-halangi pembangunan pasar desa Junjang. Bisa saja di situ terdapat oknum-oknum penyelenggara negara. Kami juga menduga ada oknum-oknum aparat penegak hukum dan ada juga masyarakat, oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Nah, atas dugaan tersebut, karena memang kita adalah negara hukum dan kami sebagai penegak hukum, advokat adalah salah satu penegak hukum, kami mengundang unsur-unsur yang kami duga telah melakukan perbuatan melawan hukum. Salah satunya adalah diduga Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Supaya tidak terjadi main hakim sendiri, kami mengundang yang bersangkutan ke kantor kami untuk menyelesaikan permasalahan ini. Adapun nanti bila mana yang bersangkutan bisa hadir, kita akan melakukan konfirmasi, klarifikasi atas dugaan perbuatan melawan hukum tersebut. Tetapi kehadiran kami di sini adalah dalam rangka untuk bagaimana pembangunan pasar desa Junjang itu yang selama ini mengalami hambatan, dugaan mengalami hambatan, itu dapat dijalankan kembali. Apapun permasalahannya, kami mengharapkan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Tetapi bila mana ada anasir-anasir yang memang berani untuk melakukan dan menghalang-halangi pembangunan pasar Junjang, dengan tidak segan-segan kami akan melakukan upaya hukum. Kenapa kami mengambil langkah tegas seperti itu? Bahwa ini menyangkut hajat hidup orang banyak, dan ini menyangkut perputaran ekonomi masyarakat banyak. Siapa sasaran dari berhasilnya pembangunan pasar Junjang? Siapa yang kemudian diuntungkan? Pertama, negara. Akan ada pemasukan uang kepada negara. Yang kedua adalah rakyat. Akan ada aktivitas ekonomi yang berlanjut di sana. Otomatis pertumbuhan ekonomi pun akan ada. Tetapi kalau ada unsur-unsur yang diduga untuk menghalang-halangi proses pembangunan pasar tersebut, kami menduga bahwa itu adalah kejahatan. Kejahatan diduga pada kejahatan kepada negara, dan kami juga menduga kejahatan kepada rakyat. Ini harus diselesaikan dan ditanggapi secara serius. Nah, untuk itulah kami hadir di sini. Kami akan mengawali upaya-upaya secara hukum. Negara kita negara hukum. Tentu langkah dan gerak kami tidak lepas dari koridor hukum. Itu yang bisa disampaikan. Artinya surat yang bukan somasi atau untuk surat musyawarah bersama. Ya, saat ini kami masih mengundang dan mengklarifikasi. Artinya bukan somasi ya? Sifat surat ini masih undangan dan klarifikasi atas dugaan perbuatan melawan hukum yang bersangkutan. Bila mana undangan dan klarifikasi ini tidak diundangkan, kami akan mengundang kembali. Tapi kalau kemudian undangan dan klarifikasi kami masih tetap juga tidak dihadiri, kami akan menaikkan statusnya menjadi somasi. Jadi bukan tidak mungkin surat selanjutnya itu adalah surat somasi kepada Ketua DPRD Kabupaten